Namaku Sulastri. Orang-orang memanggilku Lastri saja. Hidupku tak pernah mudah sejak kecil, dan ternyata setelah menikah pun aku harus tetap berjuang keras sendirian. Aku tinggal di sebuah kampung kecil pinggiran kota, di rumah kayu tua yang bahkan kalau hujan turun, air menetes dari beberapa titik atapnya. Di rumah itulah aku, suamiku yang bernama Surya, dan anak kami, Reno, tinggal. Reno baru berusia 7 tahun. Dia anak yang cerdas, sopan, dan manis. Betapa aku mencintai anakku itu lebih dari apapun di dunia ini. Tapi hidup kami memang jauh dari kata cukup. Semua karena Surya, suamiku, yang tak mau berusaha keras. Dia lebih suka duduk berleha-leha, mengobrol di warung kopi, atau bermain kartu dengan teman-temannya. Pagi itu sama seperti pagi-pagi sebelumnya. Aku bangun sebelum subuh, menanak nasi dengan sisa beras yang tinggal segenggam, lalu menyiapkan kopi untuk Surya. Setelah itu aku menyiapkan air hangat untuk mandi Reno. Kudandani dia dengan seragam SD-nya yang warnanya mulai pudar. Reno tersenyum malu-malu saat kuciumi pipinya sebelum dia berangkat sekolah. Belajar yang rajin ya, nak. Biar nanti bisa jadi orang sukses, nggak kayak bapak sama ibu, kataku pelan. Reno hanya mengangguk kecil. Dia memang anak pendiam. Mungkin karena dia terlalu sering melihat kami dalam kesulitan, atau terlalu sering melihat aku dan Surya bersitegang tentang uang belanja. Sementara Reno pergi sekolah, aku cepat-cepat berganti baju. Hari ini aku dapat panggilan untuk membantu bersih-bersih rumah Bu Lilis di kompleks perumahan. Upahnya tak seberapa, tapi setidaknya cukup untuk membeli lauk esok hari. Sebelum berangkat, aku lihat Surya masih terbaring di depan ruang depan, rokok mengepul di tangannya. TV dinyalakan keras-keras menonton sinetron, padahal listriknya pun sering telat kubayar. Mas, aku berangkat dulu ya, kataku. Hanya itu jawabannya. Matanya menatap layar TV tak berkedip. Aku menatapnya sedih. Dalam hati bertanya-tanya kenapa dulu aku begitu jatuh cinta padanya. Mungkin karena dia dulu perhatian, ramah, dan pintar merayu. Tapi setelah menikah, semua berubah. Dia menjadi pemalas, keras kepala, dan tak lagi peduli bagaimana sulitnya aku memeras keringat agar dapur tetap ngebul. Di tempat Bu Lilis, aku bekerja sampai siang. Mengepel lantai, mencuci tumpukan piring, lalu membersihkan kamar mandi yang lumayan besar. Saat selesai, Bu Lilis memberiku uang Rp30.000. Aku menahan rasa malu karena harus menerimanya dengan tangan gemetar, tapi ini semua demi Reno. Sore hari aku mampir ke warung untuk membeli tempe, sedikit sayur bayam, dan sebungkus kerupuk. Pulangnya aku sempat bertemu Mbak Marni, tetanggaku yang terkenal cerewet tapi baik. Loh, Las, kamu pulang baru jam segini? Reno mana? Tanyanya. Masih di rumah, Mbak. Sama bapaknya? Jawabku. Mbak Marni menghela napas. Hati-hati aja, Las. Soalnya itu si Rita janda belakang rumah kok makin sering kelihatan main ke rumahmu. Takutnya ganggu rumah tangga orang. Aku terdiam. Dadaku seperti ditusuk. Rita? Janda 2 anak yang rumahnya persis di belakang kami itu memang sejak dulu terkenal genit. Sering sekali dia datang ke rumah pura-pura meminjam sabun, cabe, atau bahkan sekadar ngobrol. Aku sebenarnya tidak pernah curiga yang macam-macam, tapi kalau sudah diingatkan begini, rasanya takut juga. Semoga aja nggak ada apa-apa, Mbak, kataku pelan. Iya, semoga. Tapi mata-mata kampung ini tajam loh, Las. Kalau ada apa-apa nanti malah kamu yang sakit hati. Aku memaksakan senyum, lalu pamit pulang. Saat sampai di rumah, benar saja. Rita sedang duduk di kursi depan rumahku. Dia tertawa cekikikan bersama Surya sambil memegang gelas kopi. Surya tampak begitu santai, kakinya selonjor, senyum lebarnya terlihat. Oh, Lastri pulang, kata Rita. Senyum manisnya menohok hatiku. Aku hanya mengangguk, lalu masuk membawa belanjaan. Dalam hati rasanya ingin menangis. Surya sama sekali tak merasa bersalah, malah cuek saja terus mengobrol dengan Rita. Aku menyiapkan makan malam seadanya. Reno yang sudah pulang sekolah dari tadi tampak duduk di pojok rumah, memeluk lutut. Aku memanggilnya untuk makan. Reno tampak murung. Kamu main sama siapa hari ini? Tanyaku sambil menyendokkan nasi. Sendiri, Bu.
Bapak nonton TV sama Tante Rita terus. Dad. Dadaku kembali ngilu. Reno memanggilnya Tante Rita. Ternyata dia memang sering datang sampai anakku pun terbiasa. Setelah makan malam, aku menidurkan Reno lebih awal. Aku mengusap kepalanya yang mulai lebat. Dalam hati aku berbisik, "Nak, maaf ya ibu nggak bisa selalu jagain kamu. Ibu harus kerja biar kamu bisa makan." Reno hanya mengangguk kecil. Malamnya, aku duduk termenung di serambi rumah. Surya belum juga masuk. Kudengar dia masih tertawa bersama Rita. Entah apa yang mereka obrolkan. Air mata menetes begitu saja. Bukan cuma karena takut kehilangan Surya, tapi lebih karena takut Reno makin lama makin merasa tak diperhatikan. Aku takut dia merasa sendiri. Kupandangi bintang yang bertebaran di langit malam. Dalam hati aku memohon pada Tuhan supaya keluargaku dilindungi. Supaya Reno tumbuh sehat, pintar, dan tidak merasa kurang kasih sayang meski hidup kami begini susah. Ya Allah, jaga anakku. Jaga rumah tanggaku, bisikku pelan. Keesokan harinya, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Reno masih tidur pulas. Sementara itu Surya malah tidur di kursi depan, seperti tak peduli akan anak atau istrinya. Kupandangi wajahnya yang dulu begitu tampan, kini mulai kusam. Aku menghela napas panjang. Mau bagaimana lagi, dia tetap suamiku. Aku menyiapkan sarapan seadanya, lalu berangkat bekerja lagi. Hari itu aku akan membantu angkut-angkut pasir di rumah Pak RT yang sedang renovasi. Upahnya memang cuma Rp25.000 sehari, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Reno kutitipkan pada Surya lagi, meski hatiku was-was. Dalam perjalanan, aku kembali terngiang kata-kata Mbak Marni. Bagaimana kalau memang benar Surya ada apa-apa dengan Rita? Bagaimana kalau Reno semakin terabaikan? Aku menepuk pipiku sendiri. Jangan suudzon, Lastri, jangan buruk sangka. Tapi jauh di dalam hati, aku mulai merasakan retak yang lebih dalam. Dan entah kenapa, aku takut retakan itu akan segera menjadi pecah yang tak mungkin diperbaiki lagi. Hari-hari berlalu, dan kegundahan hatiku semakin menjadi-jadi. Mbak Marni semakin sering datang padaku dengan bisik-bisik yang menusuk hati. Las, kamu harus lebih waspada. Kemarin aku lihat si Rita itu masuk ke rumahmu pagi-pagi. Pas kamu belum pulang kerja, katanya suatu sore sambil menyapu halaman depan rumahnya. Aku hanya bisa menelan ludah, merasakan dadaku mencubit. Ah, mungkin dia cuma ngobrol sama Surya. Mbak Marni menggeleng, jangan naif, Las. Orang kampung ini semua sudah ngomong. Kamu cuma belum dengar aja. Jangan sampai kamu baru sadar nanti pas sudah keburu nyesek. Aku hanya bisa mengangguk lemah, kemudian pamit masuk rumah. Dalam hati aku menangis. Tapi entah kenapa, rasa takut ditinggal suami itu masih lebih besar daripada harga diriku sendiri. Mungkin karena aku terlalu lelah untuk melawan takdir. Atau terlalu takut Reno kehilangan sosok ayah. Reno sendiri tampak makin pendiam. Tiap pulang kerja, aku melihat dia duduk di sudut rumah dengan mainan mobil-mobilan kayu yang sudah aus. Kadang dia hanya menggambar di tanah dengan ranting, tanpa suara. Bahkan sering aku memanggilnya baru dia menoleh dengan tatapan kosong. Nak, tadi main sama siapa? Tanyaku suatu malam setelah makan. Sendiri, Bu. Bapakmu kemana? Main kartu sama Tante Rita. Aku tercekat. Ingin rasanya memeluk Reno erat-erat dan mengatakan padanya betapa aku menyesal tidak bisa selalu ada untuknya. Tapi aku sendiri terlalu sering pulang dengan tubuh lunglai, kepala pening karena terpapar panas seharian. Kadang setelah memasak dan mencuci, aku langsung rebah, tak sempat lagi bercerita atau menemaninya bermain. Aku menatap Reno yang menunduk. Maafkan ibu ya, Nak. Kalau ibu banyak kerja. Semua ini supaya kamu tetap makan, tetap sekolah. Dia hanya mengangguk pelan, lalu berjalan menuju tikar tempat tidurnya. Aku menatap punggung kecil itu, merasa remuk redam. Beberapa hari kemudian, saat pulang lebih awal karena kerjaan di rumah Bu Lilis selesai cepat, aku sengaja tidak memberi kabar. Dalam hati, aku ingin membuat kejutan pada Reno. Membawakan dia onde-onde kesukaannya dari pasar. Tapi saat aku sampai di depan rumah, langkahku terhenti. Di kursi panjang di teras, Surya duduk sangat dekat dengan Rita.
Janda genit itu mengenakan daster ketat dengan belahan dada terlalu rendah untuk perempuan yang sudah punya 2 anak. Tangannya menepuk-nepuk bahu Surya sambil tertawa. "Mas Surya, pinter banget sih kalau ngomong. Bikin aku ngakak terus," kata Rita centil. Surya membalas dengan tawa pendek. "Ah, kamu aja yang manja. Bikin aku betah di rumah terus." Hatiku seperti diremas. Rasanya dunia berputar dan udara menghilang dari paru-paruku. Aku ingin berteriak, ingin memaki mereka, tapi entah kenapa suaraku lenyap. Langkahku lemas menahan malu. Bagaimana kalau tetangga melihat ini? Apa mereka menertawakan aku diam-diam? Rita menoleh. Matanya melebar sedikit lalu senyum sinis muncul di sudut bibirnya. Bu Lastri pulang cepat ya?" Surya hanya menoleh sekilas. "Kamu udah masak?" "Lapar nih." Aku mengangguk kaku, lalu masuk rumah. Di dalam, Reno duduk sendirian sambil memegang buku gambar lusuh. Dia menatapku dengan mata bening, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi urung. Aku meraih bahunya. "Kenapa, Nak?" Dia menggeleng cepat. "Enggak apa-apa, Bu." Kupeluk Reno erat-erat. Dalam diam, aku menangis di bahunya. Hari-hari berikutnya, Rita makin menjadi-jadi. Hampir tiap hari dia datang. Kadang membawakan kopi sachet untuk Surya, kadang sekadar duduk mengobrol sambil tertawa cekikikan. Aku yang baru pulang kerja terpaksa menahan diri, pura-pura tidak mendengar candaan mereka yang sering kelewat batas. Pernah suatu kali, malam-malam aku terbangun karena haus. Saat hendak mengambil air, kudengar suara cekikikan dari ruang depan. Kupelipis ke balik pintu, kulihat Rita duduk sangat dekat dengan Surya. Mereka bercanda, lalu Rita menampar kecil dada Surya sambil menggoda. "Mas Surya ini, nakal ah." Surya membalas dengan cengiran geli. Dadaku sakit seperti ditikam. Malam itu aku hanya kembali ke bilik tidur, menggigit bantal supaya tangisku tak terdengar Reno. Sampai suatu hari, Surya pulang membawa sebungkus lauk dari warung dan memberikannya padaku dengan santai. "Itu makan aja sama anak. Aku udah makan di rumah Rita tadi." Kalimatnya terdengar biasa saja, tapi bagiku seperti petir menyambar tepat di kepala. Surya benar-benar sudah tak menghormatiku lagi sebagai istrinya. Dia makan di rumah perempuan lain, lalu dengan enteng menyuruh aku dan Reno makan sisanya. Aku ingin marah, ingin menumpahkan semua kekecewaan. Tapi kulihat Reno yang duduk di pojok menatap kami dengan mata takut. Aku tak mau dia tambah terluka. Jadi kutahan semua sampai dadaku terasa sesak. Malam-malam sepulang kerja, aku makin sering menemukan Reno tertidur di tikar dalam keadaan belum mandi, bajunya masih penuh debu. Kadang dia memeluk perutnya yang keroncongan karena menunggu makan terlalu lama. Surya jarang di rumah. Kalaupun ada, dia hanya duduk merokok sambil menunggu Rita datang menemaninya. Hatiku pilu setiap kali memandikan Reno, menggosok punggungnya yang mulai kurus. Aku takut dia kekurangan gizi. Kadang Reno memejamkan mata lama sekali saat aku mengelap rambutnya dengan handuk. Seolah menikmati satu-satunya sentuhan sayang yang bisa dia dapat. "Reno sayang ibu?" tanyaku lembut. Dia membuka mata perlahan, menatapku dengan binar kecil. "Sayang banget, Bu." Aku mengusap pipinya yang makin tirus. "Kalau begitu jangan pernah tinggalin ibu ya." Dia hanya mengangguk kecil. "Iya, Bu." Tapi sayangnya, takdir seakan punya rencana lain. Suatu sore saat aku pulang dari bekerja memeras keringat di rumah Pak RT, Reno tak ada di rumah. Surya hanya duduk di kursi depan, merokok sambil memainkan handphone jadulnya. Aku langsung panik. "Mas, Reno mana?" "Main sama temen-temennya kali," jawabnya enteng tanpa menoleh. "Mainnya kemana?" "Kan biasanya dia main depan rumah." "Ya mana aku tahu. Tanyain aja anak-anak yang lain." Aku berlari ke depan rumah, menanyakan pada beberapa anak tetangga. Mereka hanya menggeleng. "Tadi siang sempat lihat Reno main sendiri ke jalan arah kebun bambu, Bu. Habis itu nggak kelihatan lagi." Hatiku langsung mencelos. Aku berkeliling kampung, menyusuri jalan setapak, memanggil-manggil nama Reno. Tak kutemukan apa-apa selain senja yang mulai meredup. Sambil terisak, aku pulang ke rumah. Kupikir mungkin dia sudah pulang lebih dulu. Tapi tak ada Reno.
Hanya Surya yang masih duduk santai, seolah tak terjadi apa-apa. Mas, Reno nggak ketemu. Gimana sih kamu jagain anak? Surya hanya menatapku malas. Ya nyari aja lagi. Entar juga pulang. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhku gemetar. Rasa takut menelan seluruh ragaku. Reno, anakku satu-satunya, di mana kamu, nak? Malam itu aku keliling kampung lagi bersama beberapa tetangga yang berbaik hati membantu. Kami menyoroti sudut-sudut gelap dengan senter, memanggil nama Reno berulang-ulang. Tapi hingga tengah malam, hasilnya nihil. Reno lenyap seperti ditelan bumi. Aku pulang ke rumah dalam keadaan hampir roboh. Surya sudah terlelap di kursi panjang, mendengkur keras. Sementara aku duduk di lantai memeluk baju Reno yang masih menunggu di tali jemuran. Air mataku mengucur deras, membasahi kain lusuh itu. Ya Allah, kembalikan anakku. Jangan ambil Reno dariku. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Dan tanpa aku sadari, itulah awal dari kehilangan yang akan memelukku dalam sepi selama bertahun-tahun. Pagi itu mentari terasa muram. Udara dingin seakan menusuk tulangku, atau mungkin hanya efek dari kecemasan yang belum juga surut. Setelah semalam mencari Reno kemana-mana bersama beberapa tetangga, aku pulang dengan tubuh gemetar menahan tangis. Sepanjang malam, aku duduk di sudut rumah memeluk baju Reno yang masih bau keringatnya. Setiap mendengar suara langkah lewat di jalan, aku langsung berdiri, berharap Reno pulang. Tapi hingga ayam jantan berkokok, tak ada Reno. Tak ada kabar apa-apa. Sementara Surya, dia masih saja tidur di kursi panjang. Dengkurannya terdengar menusuk hati, seolah menertawai deritaku. Aku menatap wajahnya dengan campuran marah, sedih, dan kecewa. Bagaimana mungkin dia bisa tidur nyenyak ketika anaknya belum ditemukan? Pagi sekali, aku pergi lagi mencari Reno. Kali ini lebih jauh. Aku menelusuri jalan setapak yang biasa dilewati orang ke arah kebun bambu. Dalam hati aku berdoa, ya Allah, kalau Reno di sana, tolong jaga dia, tuntun dia pulang. Aku memanggil-manggil namanya sambil menahan air mata. Reno, nak, kamu di mana? Ini ibu, nak. Tak ada jawaban. Hanya desir angin yang menggoyangkan daun-daun bambu, menimbulkan suara berdesir seperti bisikan misterius. Hatiku makin dilanda ketakutan yang tak bisa kujelaskan. Setelah berkeliling hampir 2 jam, aku kembali ke kampung. Tubuhku lelah, tenggorokanku kering. Kulihat Surya berdiri di depan warung kopi, bercakap-cakap dengan 2 orang lelaki yang sering main kartu dengannya. Begitu melihatku, dia hanya mengangguk kecil. Mas, kamu sudah cari Reno belum? Tanyaku dengan suara bergetar. Udahlah, nanti juga ketemu. Kamu nggak usah lebay. Anak kecil main kok. Mainnya sudah dari kemarin sore, Mas. Ini udah pagi lagi. Dia belum pulang. Surya mendengus, tampak sebal. Ya udah nanti aku cari. Sekarang juga nggak tahu mau kemana. Hatiku menjerit. Rasanya ingin menampar wajahnya yang begitu cuek. Tapi aku hanya bisa menahan air mata dan berjalan pulang. Dalam hati berbisik, kalau begini terus, bagaimana nasib Reno? Menjelang siang, Mbak Marni datang ke rumah. Wajahnya tampak cemas. Las, gimana? Reno udah ketemu? Aku hanya menggeleng, air mataku langsung mengalir. Ya Allah, sabar ya, Las. Kalau mau, nanti sore kita keliling lagi ramai-ramai. Kasihan Reno sendirian. Aku memegang tangan Mbak Marni erat-erat. Makasih banyak, Mbak. Aku takut banget. Reno belum makan, belum tidur. Dia kan masih kecil? Mbak Marni menepuk bahuku. Sabar, Las. Kita sama-sama usaha ya. Sore itu, lebih banyak orang kampung yang membantu mencari Reno. Ada Pak RT, beberapa pemuda kampung, dan bahkan 2 orang babinsa datang membantu. Mereka menyisir kebun bambu, ladang kosong, dan jalan-jalan kecil sampai ke perbatasan kampung sebelah. Aku ikut bersama mereka meski kakiku rasanya sudah tak kuat lagi. Dalam hatiku hanya ada doa, semoga Reno ditemukan dalam keadaan selamat. Namun setiap kami memanggil namanya, hanya sunyi yang menjawab. Menjelang maghrib, semua berkumpul di balai desa. Pak RT menghela napas panjang. Bu Lastri, kami udah cari kemana-mana.
Untuk malam ini kita istirahat dulu, besok pagi kita lanjut lagi ya. Aku hanya bisa mengangguk, mataku sudah sembab. Beberapa ibu-ibu merangkulku, mencoba menenangkan. Tapi bagaimana bisa aku tenang? Reno mungkin di luar sana sendirian, lapar, ketakutan, atau, astagfirullah, aku tak sanggup membayangkan hal-hal buruk. Malamnya, rumahku seperti kuburan. Sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dari luar. Surya masih saja duduk di kursi panjang, merokok tanpa rasa bersalah. Aku menatapnya lama, lalu akhirnya berkata, "Mas, kalau sampai Reno kenapa-kenapa, kamu nggak akan merasa bersalah?" Dia menatapku sebentar lalu mengalihkan pandangan. "Udahlah, Las. Jangan lebay. Anak hilang itu biasa, nanti juga ketemu. Dia anak kita, Mas. Usianya baru 7 tahun. Kamu tega banget sih." Surya membuang muka. "Aku capek kerja juga. Besok kita cari lagi." Aku hampir tertawa getir. Kerja? Sejak kapan Surya menganggap main kartu dan nongkrong di warung kopi itu kerja? Aku masuk ke kamar dan menangis sepanjang malam. Kupegang erat bantal Reno yang masih ada bau rambutnya. Dalam hati aku terus berdoa, memohon agar Tuhan melindungi anakku dimanapun dia berada. Hari demi hari berlalu. Reno belum juga ditemukan. Polisi bahkan sudah membuat laporan orang hilang. Mereka menanyakan tanda-tanda khusus pada Reno, bekas luka kecil di keningnya, dan tahi lalat di bawah telinga kiri. Aku menyerahkan fotonya yang terbaik, foto Reno sedang tersenyum malu-malu waktu ulang tahun ke-7 bulan lalu. Melihat foto itu, hatiku makin remuk. Masyarakat kampung ikut membantu semampunya. Tapi setelah beberapa minggu pencarian tanpa hasil, satu persatu mulai kembali ke kesibukan masing-masing. Pencarian pun makin jarang dilakukan. Hanya aku yang tiap hari tetap berjalan berkeliling kampung, memanggil-manggil nama Reno. Setiap melihat anak kecil seumuran Reno, aku seperti disayat-sayat. Mbak Marni sesekali menemaniku, meski terlihat lelah. "Sabar ya, Las. Kita nggak tahu rencana Allah. Siapa tahu Reno nanti pulang sendiri." Aku mengangguk. Tapi jauh di dalam hati, ada rasa takut yang makin pekat. Bagaimana kalau Reno diculik orang jahat? Bagaimana kalau dia jatuh sakit? Bagaimana kalau dia... Aku menolak membayangkan kemungkinan paling buruk itu. Sementara itu, Surya justru makin sering pergi entah kemana. Kadang seminggu penuh dia tak pulang. Dari gosip tetangga, aku tahu dia sering menginap di rumah Rita. Bahkan belakangan aku melihat sendiri Rita dengan santainya masuk rumah ini, mengambil beberapa piring dan gelas. Tanpa rasa malu. Aku sudah terlalu lelah untuk bertengkar. Fokusku hanya satu, Reno. Aku tak peduli lagi pada Surya atau Rita. Yang ku tahu, kalau suatu hari Reno pulang, aku ingin dia melihat ibunya tetap menunggu, tak kemana-mana. Malam-malam panjang terus kujalani dalam kesepian. Setiap terdengar suara langkah di jalan depan rumah, jantungku langsung melonjak berharap. Tapi selalu saja orang lain. Kadang anak-anak kampung berlari-lari sambil tertawa, kadang hanya angin yang menggeser dedaunan kering. Di waktu-waktu sunyi itu, aku duduk memeluk lutut di dekat pintu, menatap gelap di luar, lalu berbicara sendiri. "Reno, Nat, pulanglah. Ibu di sini nunggu kamu. Ibu sayang kamu banget." Air mataku menetes membasahi baju. Malam demi malam, aku memanggil Reno dalam doa yang panjang. 3 bulan sejak Reno hilang, Surya datang ke rumah membawa kabar. Tapi bukan kabar tentang Reno. Dengan wajah datar dia bilang, "Aku mau ngurus surat cerai. Aku mau nikah sama Rita." Aku menatapnya lama, seolah tak percaya telingaku sendiri. "Apa? Kamu serius, Mas?" Dia hanya mengangguk malas. "Udah nggak ada Reno juga di rumah ini. Kamu juga sibuk kerja terus, aku lebih cocok sama Rita." Aku merasa dunia runtuh. Bukan karena aku masih mencintai Surya, tapi karena dia benar-benar tak punya hati. Saat anak kami belum ditemukan, dia malah pergi menikah dengan perempuan lain. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku hanya berjalan ke kamar, menutup pintu, lalu menangis sekeras-kerasnya. Malam itu aku merasa betul-betul sendirian di dunia ini. Tak ada Reno, tak ada Surya, tak ada keluarga.
Hanya aku dan kepedihan yang tak habis-habis. Sejak hari itu, aku menjalani hidup hanya dengan satu tujuan, terus bekerja agar bisa bertahan, sambil tetap menanti Reno pulang. Tiap malam aku duduk di depan rumah, menatap jalan setapak yang entah sudah berapa ribu kali kulewati sambil memanggil-manggil namanya. Dalam hati, aku masih memelihara harapan. Walau semua orang sudah tampak iba padaku, menepuk bahu dengan kalimat, "Ikhlaskan saja, Las," aku tetap percaya Reno masih hidup, entah di mana. Mungkin suatu hari dia akan pulang. Mengetuk pintu rumah, memanggil, "Bu, ini aku." Dan kalau hari itu tiba, aku akan memeluknya erat, tak akan kubiarkan dia pergi lagi. Waktu berjalan tanpa pernah mau menunggu siapapun. Hari-hari terus berlalu, bulan berganti bulan, hingga tak terasa tahun pun berjalan cepat meninggalkan kenangan pahit itu. Setiap pagi aku masih terbangun dengan rasa hampa. Setiap malam aku masih tidur memeluk baju kecil Reno yang kusimpan dalam plastik agar tak hilang bau tubuhnya. Hidupku setelah Reno menghilang benar-benar seperti tinggal setengah. Bahkan sepertinya sudah tak ada lagi yang bisa kusebut rumah tangga. Surya benar-benar meninggalkanku. Tak lama setelah dia mengurus surat cerai, dia pindah ke rumah Rita, janda belakang rumah yang dulu membuat darahku mendidih. Beberapa tetangga diam-diam sering mengasihani aku. Mereka bilang, "Sabar ya, Las, sabar." Tapi apa yang bisa kulakukan selain sabar? Tangisku sudah terlalu kering untuk bisa menetes setiap hari. Luka di hati sudah terlalu dalam, menganga begitu lama hingga seperti mati rasa. Kini aku hanya hidup berdua dengan sepi. Tak ada Surya, tak ada Reno. Rumahku semakin reyot. Genting banyak yang bocor, kayu-kayu dinding mulai lapuk dimakan rayap. Kalau hujan deras, aku menyiapkan ember di beberapa titik agar air tak membanjiri seluruh ruangan. Tapi aku tetap bertahan di rumah ini. Karena disinilah banyak kenangan tentang Reno. Di dinding rumah ini masih tergambar garis-garis ukur tinggi badan Reno yang kutulis setiap ulang tahunnya dulu. Aku masih bekerja serabutan. Kadang membantu mencuci piring di hajatan warga, kadang menjadi tukang bersih-bersih rumah orang kaya di kampung sebelah. Uang hasil kerjaku pas-pasan, paling hanya cukup untuk makan sehari-hari dan sedikit memperbaiki atap kalau bocor parah. Tetapi walau hidupku berat, aku selalu bilang pada diriku sendiri, "Kamu harus kuat, Lastri. Siapa tahu Reno suatu hari pulang. Kamu harus ada di sini untuk dia." Ada kalanya aku berjalan ke pasar, lalu melihat seorang anak laki-laki sebaya Reno, kalau saja dia masih ada. Mereka mungkin sudah remaja sekarang. Hatiku langsung mencelos. Kadang tak tahan, aku menghampiri mereka hanya untuk menatap lebih dekat. Mencari-cari wajah Reno di wajah anak-anak orang lain. Pernah satu kali aku bahkan bertanya, "Dek, namamu siapa? Orang tuamu siapa?" Anak itu menatapku bingung. Ibunya menariknya menjauh, menatapku aneh. Mungkin mereka mengira aku sudah setengah gila. Memang rasanya begitu? Aku hidup hanya dengan berharap-harap pada wajah-wajah asing. Waktu berjalan semakin cepat. Tak terasa sudah 5 tahun sejak Reno hilang. Hidupku tetap saja sama, miskin, sepi, tapi anehnya aku tetap bertahan. Mungkin karena cinta pada Reno lah yang membuatku terus bernafas. Surya? Kudengar dia akhirnya benar-benar menikahi Rita secara resmi, lalu pindah ke kampung yang lebih jauh. Gosipnya, hidup mereka pun tak bahagia. Rita konon sering selingkuh lagi dengan lelaki lain. Kalau mendengar itu, entah kenapa hatiku tak senang, juga tak sedih. Aku sudah tak peduli. Kadang, saat malam sunyi, aku duduk di teras menatap langit penuh bintang. Di sanalah aku berdoa dalam diam. Ya Allah, jika Reno masih kau beri hidup, jagalah dia. Jangan biarkan dia kelaparan, jangan biarkan dia sakit. Dan jika suatu hari kau takdirkan kami bertemu lagi, tolong, biarkan dia masih mengenalku sebagai ibunya. Air mata menetes pelan. Hatiku sepi, tapi dalam sunyi itu selalu ada doaku yang tak pernah padam. Sampai suatu hari, kabar mengejutkan datang. Ada orang yang mengaku menemukan anak kecil di kota besar, tak tahu siapa orang tuanya, dan mirip dengan Reno kecil. Mereka mengumumkan di radio kampung. Hatiku langsung berdegup kencang. Tanpa pikir panjang, aku pinjam uang ke Bu Lilis, majikanku, lalu pergi ke kota dengan bus reyot.
Dalam perjalanan, tanganku terus menggenggam foto Reno yang sudah mulai kusam. Ya Allah, jika benar ini Reno, tolong temukan kami. Namun saat sampai di tempat penampungan anak hilang itu, ternyata bukan Reno. Anak itu punya tanda lahir besar di punggung, sedangkan Reno tidak. Aku pulang dengan langkah gontai, menahan tangis agar tak pecah di jalan. Itu bukan pertama kalinya aku keliru. Setiap ada kabar tentang anak hilang ditemukan, aku selalu datang. Tapi berkali-kali harapanku pupus. Namun entah mengapa, aku tak pernah berhenti berharap. Tahun terus berjalan. Kini usiaku sudah lewat 50. Rambutku mulai dipenuhi uban, kulitku keriput. Namun setiap pagi, aku tetap duduk di teras menatap jalan setapak yang dulu sering dilalui Reno pulang sekolah. Aku tetap menunggu. Kadang membayangkan Reno pulang dengan pakaian sekolahnya, membawa kabar gembira tentang nilai bagusnya, atau sekadar berlari memelukku. Tetangga-tetanggaku banyak yang kasihan. Ada yang bilang padaku, "Las, kalau sudah takdir Reno nggak balik, ikhlaskan saja. Biar kamu nggak terus sedih." Tapi bagaimana caranya seorang ibu mengikhlaskan anaknya begitu saja? Reno itu darah dagingku. Aku melahirkannya, merawatnya, melihat dia belajar berjalan, mendengar dia memanggil, "Ibu," untuk pertama kalinya. Mana mungkin semua itu bisa hilang hanya karena waktu? Kadang dalam sepi, aku menulis surat untuk Reno. Surat itu kusimpan di kotak kayu tua bersama mainan-mainan kecil Reno dulu. Isinya macam-macam, mulai dari cerita betapa aku merindukannya, hingga menceritakan betapa kerasnya hidupku tanpanya. "Reno, nak, ibu selalu duduk di teras tiap sore. Kalau kamu pulang nanti, kamu pasti lihat ibu di sana. Ibu nggak pergi kemana-mana. Ibu tetap di sini, menunggumu." Aku tahu mungkin Reno tak akan pernah membaca surat itu. Tapi menulis membuatku seolah bicara langsung pada anakku. Dan itu sedikit mengurangi rasa sepi yang menyesakkan. Di kampung, waktu terus bergulir. Anak-anak yang dulu bermain dengan Reno kini sudah remaja, bahkan beberapa sudah merantau kerja ke kota. Hidup terus berjalan, hanya aku yang seperti diam di tempat. Tetap menunggu di rumah tua ini, berharap Reno suatu hari akan pulang. Suatu sore, aku duduk di bangku panjang depan rumah. Angin sore berhembus sejuk, membawa bau tanah yang basah. Tiba-tiba terlintas bayangan Reno kecil berlari menjemputku, seperti dulu ketika dia baru pulang sekolah. "Bu, Bu," Reno kecil memanggil, suaranya penuh tawa. Aku tersenyum sendiri, menatap kosong jalan setapak. Air mata jatuh perlahan. "Ibu di sini, nak?" Tetangga yang lewat menatapku iba. Mungkin mereka pikir aku sudah gila. Tapi biarlah. Jika menunggu Reno membuatku terlihat gila, aku rela. Suatu malam, aku bermimpi Reno pulang. Dia sudah dewasa, mengenakan kemeja putih rapi. Dia tersenyum, wajahnya mirip sekali dengan surya waktu muda tapi jauh lebih lembut. "Bu, ini aku, Reno," katanya. Aku langsung memeluknya erat-erat, menangis seperti orang kesurupan. Dalam mimpi itu aku bisa mencium bau tubuhnya, hangat pelukannya. Tapi sebelum sempat bicara lebih banyak, aku terbangun. Bantal basah oleh air mata. Ternyata itu hanya mimpi. Tapi entah mengapa, malam itu aku merasa sedikit lega. Seolah Reno datang hanya untuk menenangkanku, memberitahuku bahwa dia baik-baik saja. Begitulah hidupku setelah Reno hilang. Hari-hari berlalu dengan kerja keras untuk sekadar makan. Malam-malam panjang kulalui dengan doa dan air mata. Rumah tua ini menjadi saksi betapa keras kepala hatiku menolak berhenti berharap. Orang bilang, waktu bisa menyembuhkan segalanya. Tapi bagiku tidak. Luka kehilangan Reno tak pernah sembuh. Luka itu hanya berubah menjadi lubang kosong yang kubawa kemana-mana. Lubang yang tak bisa ditambal oleh siapapun, tak bisa ditukar dengan kebahagiaan palsu. Tapi satu yang pasti, cinta seorang ibu tak akan pernah mati. Bahkan meski Reno entah di mana, bahkan meski dunia menertawakan aku yang terus menunggu, aku tetap setia menanti. Karena siapa tahu, esok atau lusa, keajaiban datang mengetuk pintu rumah ini, membawa Reno kembali ke pangkuanku. Sementara aku menua dalam sunyi menunggu Reno, di tempat yang jauh, jauh sekali dari kampung kami, ternyata takdir Tuhan sedang menuliskan kisah Reno sendiri.
Kisah yang selama ini tak pernah sampai ke telingaku, tak pernah terbayang dalam mimpiku yang paling liar sekalipun. Hari itu, 20 tahun lalu, saat Reno hilang, dia sebenarnya hanya berjalan mengikuti rasa ingin tahunya. Reno kecil yang pendiam ternyata diam-diam menyimpan rasa penasaran besar. Dia ingin tahu apa yang ada di ujung jalan, di balik kebun bambu yang selama ini hanya dilihatnya dari jauh. Awalnya dia hanya menjejak beberapa langkah melewati jalan setapak yang membelah kebun singkong, lalu berhenti memetik bunga liar. Tapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Dia berjalan makin jauh, hingga tiba-tiba sudah terlalu jauh untuk bisa menemukan jalan pulang. Dan saat sadar dia tersesat, Reno kecil panik, menangis memanggil, "Ibu, ibu," namun hanya desir angin yang menjawab. Hari mulai gelap. Reno berjalan tanpa arah, kakinya penuh luka goresan ilalang tajam, bajunya kotor berdebu. Dia lapar, haus, dan ketakutan. Hingga akhirnya dia roboh ke tanah, menangis sambil memeluk lutut. Takdir Tuhan rupanya masih ingin memelihara Reno. Lewat malam gelap yang dingin itu, seorang lelaki tua penjual bakso keliling menemukan Reno terbaring lemas di pinggir jalan tanah. Lelaki itu bernama Pak Husni, penjual bakso asal kota kabupaten yang kebetulan sedang mendorong gerobak hendak pulang. Pak Husni terkejut melihat anak sekecil Reno di tempat sunyi begitu. Dia segera menggendong Reno ke rumahnya yang kecil tapi hangat di pinggiran kota. Istrinya, Bu Rahayu, yang tak memiliki anak sejak puluhan tahun pernikahan, langsung menangis saat merawat Reno. Tanpa pikir panjang, mereka sepakat merawat Reno, menamainya kembali dengan nama yang hanya sedikit berbeda agar lebih mudah. Reno tetap dipanggil Reno, tapi dengan nama lengkap baru, Reno Prasetyo. Mereka tak pernah tahu siapa orang tua Reno, karena Reno sendiri masih terlalu kecil untuk bisa menjelaskan alamat rumahnya dengan jelas. Tahun demi tahun berlalu. Reno dibesarkan oleh Pak Husni dan Bu Rahayu dalam kesederhanaan. Mereka bukan keluarga kaya, hanya pedagang bakso keliling dan penjahit rumahan. Tapi kasih sayang yang mereka berikan pada Reno tak pernah setengah-setengah. Reno diajarkan membaca, menulis, lalu dimasukkan sekolah SD di kota. Bu Rahayu rajin menyiapkan bekal nasi dengan tempe goreng untuknya setiap pagi, sambil selalu mengelus kepalanya dan berkata, "Reno anak pinter, nanti kalau besar bahagiain ibu sama bapak ya." Mungkin karena itulah, Reno tumbuh menjadi anak yang tak banyak menuntut. Walau diam-diam di sudut hatinya, sering timbul mimpi-mimpi aneh, wajah seorang perempuan yang memeluknya erat, mencium pipinya sambil menangis. Reno kecil selalu merasa aneh setiap terbangun dari mimpi itu. Tapi kemudian ia hanya memeluk Bu Rahayu dan merasa cukup. Ketika SMP, Reno mulai sering mempertanyakan siapa dirinya sebenarnya. Pernah suatu malam dia mengintip Pak Husni dan Bu Rahayu berbincang pelan. "Pak, kalau nanti Reno besar, gimana kalau dia nyari orang tua kandungnya?" Suara Bu Rahayu terdengar cemas. Pak Husni hanya menghela napas. "Kalau memang itu jalannya, kita harus ikhlas, ya. Yang penting kita sudah rawat dia dengan sepenuh hati." Malam itu Reno menangis diam-diam di kamarnya. Dia sayang pada Pak Husni dan Bu Rahayu seperti orang tuanya sendiri. Tapi entah kenapa, lubang kosong yang tak bernama itu selalu menganga di hatinya. Seperti ada bagian dari dirinya yang hilang, menunggu ditemukan. Waktu terus berputar. Reno makin dewasa. Tubuhnya tinggi, wajahnya rupawan, meski tak sadar betapa mirip dia dengan Surya, ayah kandungnya yang kini entah bagaimana hidupnya bersama Rita. Reno tumbuh menjadi pemuda rajin, pintar, dan rendah hati. Dia tak mau melihat orang tua angkatnya susah. Sejak SMA, Reno membantu berjualan bakso selepas pulang sekolah. Mengiris bawang, menyiapkan mangkuk, kadang ikut mendorong gerobak keliling kampung. Teman-temannya sering mengejek, "Masa cowok cakep gitu dagang bakso?" Tapi Reno hanya tersenyum. Dia bangga bisa membantu Pak Husni. "Yang penting halal," katanya selalu. Setelah lulus SMA dengan nilai cukup bagus, Reno nekat merantau ke kota besar. Pak Husni dan Bu Rahayu sempat menolak. "Nggak usah jauh-jauh dulu, Nak. Di sini aja kerja bantu Bapak." Tapi Reno meyakinkan mereka, "Aku pengen coba mandiri, Bu. Pak. Biar nanti bisa banggain Bapak sama Ibu. Aku janji akan sering pulang." Dengan berat hati, akhirnya mereka melepas Reno.
Uang hasil menabung selama bertahun-tahun dijadikan bekal Reno berangkat. Bu Rahayu menangis saat melepasnya di terminal. Reno memeluknya lama sekali. Dalam pelukan itu, entah kenapa Reno merasa seperti sedang memeluk dua ibu sekaligus, satu yang selama ini merawatnya, satu lagi yang samar-samar hanya hadir dalam mimpi-mimpi. Di kota besar, Reno tak langsung sukses. Dia sempat menjadi tukang cuci piring di warung makan, kemudian cleaning service di kantor. Tapi Reno tipe pekerja keras. Setiap diberi tugas, dia jalani dengan teliti, tak pernah mengeluh. Hingga suatu hari nasib baik datang, pemilik kantor tempat Reno bekerja cleaning service, Pak Yudi, melihat Reno sedang membantu seorang karyawan yang kesulitan dengan laporan komputer. Pak Yudi heran. "Kamu ngerti komputer?" Reno mengangguk malu-malu. "Sedikit, Pak. Dulu waktu SMA saya sering belajar sendiri." Pak Yudi kagum. Reno pun ditawari bekerja membantu administrasi kantor. Dari situ karir Reno mulai merangkak naik. Dia dipercaya memegang beberapa proyek, lalu disekolahkan lagi oleh perusahaan. Hingga dalam usia akhir 20-an, Reno sudah menjadi manajer operasional di perusahaan ekspor-impor. Gajinya besar, penampilannya perlente. Tapi hatinya tetap sederhana, selalu ingat bagaimana susahnya hidup dulu. Meski demikian, semakin mapan hidupnya, semakin kerap pula mimpi-mimpi aneh tentang seorang perempuan yang menangis memeluknya datang. Kadang perempuan itu berkata, "Nak, kamu jangan pergi lagi ya. Ibu tunggu kamu di sini." Reno bangun dengan dada sesak, lalu menatap ke cermin. Siapakah perempuan itu sebenarnya? Kenapa wajahnya samar tapi suaranya begitu jelas di telinga? Pada usia 30, Reno mulai merasa ia harus mencari tahu siapa dirinya. Pak Husni dan Bu Rahayu tak pernah menutup-nutupi asal-usul Reno. Suatu malam saat Reno pulang kampung, ia bertanya serius. "Pak, Bu, aku ini sebenarnya siapa?" Pak Husni menarik napas panjang. "Kamu anak baik, Reno. Kamu rezeki titipan Tuhan buat kami. Tapi soal siapa orang tuamu sebenarnya, kami memang nggak tahu. Kami temukan waktu kecil di pinggir jalan arah kebun singkong. Waktu itu kamu nangis, bilang mau pulang ke ibu. Tapi kamu nggak bisa nunjukin rumah. Bahkan nama panjangmu pun kamu nggak hafal." Bu Rahayu menggenggam tangan Reno. "Kalau kamu mau nyari, ibu sama bapak ikhlas. Tapi jangan lupa, kamu selalu punya rumah di sini." Malam itu Reno menangis memeluk kedua orang tua angkatnya. Betapa tulus cinta mereka meski Reno bukan darah daging mereka. Reno lalu memulai penelusuran panjang. Ia mendatangi kantor desa tempat terdekat Pak Husni menemukannya dulu, lalu mencari data anak hilang 20 tahun lalu. Dari situ perlahan mulai terbuka jejak-jejak yang menuntunnya ke sebuah kampung kecil, kampung yang perlahan menebarkan rasa aneh di hatinya. Setiap melangkah di jalanan kampung itu, dadanya berdebar keras. Seperti ada suara yang berbisik, "Kamu pulang, Nak?" Reno sempat berhenti di warung pinggir jalan, bertanya pada beberapa orang tua kampung. "Pak, 20 tahun lalu, pernah ada anak kecil hilang gak ya di kampung ini?" Orang tua itu menatapnya lama, lalu bertanya balik, "Namamu siapa, Nak?" "Reno?" Orang tua itu menatapnya makin lekat. "Astagfirullah, kamu Reno? Anak Lastri yang hilang dulu itu?" Reno terpaku. Lututnya lemas. Dalam hitungan detik, semuanya terasa seperti kepingan puzzle yang selama ini hilang kini mulai menyatu. "Ibu saya, masih ada?" "Masih, Nak. Tapi hidupnya susah. Dia nggak pernah pindah dari kampung ini. Tiap sore duduk di teras rumah reot itu, katanya nungguin kamu pulang." Air mata Reno menetes. Dalam hatinya ada rasa sesak, haru, sekaligus menyesal tak terkatakan. Betapa perempuan dalam mimpinya selama ini nyata, menunggunya dengan sabar di tempat yang tak pernah ia tahu. Orang tua kampung itu menuntunnya berjalan. Setiap langkah Reno seperti melintasi ribuan kenangan yang samar-samar mulai muncul, bau tanah basah, suara ayam berkokok, bahkan gemerisik daun bambu. Dan di ujung jalan tanah yang mulai retak-retak, Reno melihat sebuah rumah kayu yang nyaris roboh. Di terasnya duduk seorang perempuan renta berkerudung lusuh, menatap kosong jalan seolah menunggu seseorang. "Bu," Reno berbisik tertahan. Suaranya tercekat. Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan.
Keriputnya dalam, matanya sayu. Tapi begitu melihat Reno, bola matanya melebar, lalu meneteskan air mata yang entah berapa liter sudah tertahan selama puluhan tahun. Reno? Nak, kamu Reno? Suaranya bergetar. Reno tak sanggup menahan lagi. Dia berlari, merunduk, memeluk perempuan itu erat-erat sambil menangis di pangkuannya. Ibu, ini aku pulang? Lastri terisak, tangannya gemetar meraba wajah Reno, seolah takut semua ini hanya mimpi. Ya Allah, anakku pulang, anakku pulang. Di sore yang sunyi itu, dua hati yang selama puluhan tahun sama-sama menanggung luka akhirnya bertemu lagi. Rumah reot itu kembali terisi tangisan, tapi bukan lagi tangisan kehilangan, melainkan tangisan bahagia yang sudah terlalu lama tertunda. Semenjak hari itu, hidupku berubah lagi. Tapi kali ini bukan dalam luka, melainkan kebahagiaan yang rasanya terlalu besar untuk kupikul sendiri. Reno pulang. Anak yang 20 tahun kutunggu, yang wajahnya hanya hadir dalam mimpi-mimpi panjangku, kini duduk di hadapanku, menatapku dengan mata yang sama persis seperti dulu waktu dia kecil. Hari pertama Reno pulang, kami hanya menangis berdua. Tangisan panjang yang seperti tak akan habis sampai kiamat. Reno duduk bersimpuh di depanku, memeluk lututku erat-erat. Aku mengusap rambutnya, meski kini sudah keras, bukan lagi rambut halus anak kecil. Setiap kusentuh pipinya, aku ingin memastikan dia nyata, bukan hanya bayangan semu dalam malam-malam sunyiku. Ibu minta maaf, Nak, suaraku tercekat. Ibu nggak bisa menjaga kamu baik-baik dulu. Ibu gagal? Reno langsung menggeleng cepat. Air matanya jatuh menetes di tanganku. Jangan bilang gitu, Bu. Ibu nggak salah. Semua ini salah takdir. Tuhan cuma memisahkan kita sebentar, supaya sekarang kita bisa saling lebih menghargai. Aku menatap Reno dalam-dalam. Wajahnya jauh lebih dewasa, garis rahangnya tegas, matanya bersinar bijak. Namun dalam pandangan itu, aku masih melihat Reno kecil yang selalu memanggil, Ibu, lihat aku lari kencengnya, sambil menertawakan angin. Malam itu Reno tidur di rumah reotku. Dia tidur di atas dipan bambu tempat dia dulu suka melompat-lompat. Meski kini badannya terlalu besar untuk ranjang kecil itu, dia tetap ingin di situ. Aku mau tidur di sini, Bu. Biar aku bisa rasain lagi jadi Reno kecil. Aku hanya bisa tersenyum, menatapnya lama-lama sampai dia terlelap. Baru malam itu, setelah puluhan tahun, aku bisa tidur nyenyak. Karena aku tahu Reno ada di rumah, tak akan hilang lagi. Keesokan harinya, Reno bangun pagi sekali. Kulihat dia berdiri di pekarangan, menatap rumah tua ini lama sekali. Jemarinya menyentuh tiang kayu yang lapuk, seperti sedang mengenali sesuatu yang samar-samar tertanam dalam ingatan masa kecilnya. Ini, rumah waktu aku kecil ya, Bu? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Iya, Nak. Di sini kamu lahir, di kamar kecil itu. Kamu dulu suka lari-lari keliling pekarangan ini, sampai ibu marah karena takut kamu jatuh. Reno tersenyum kecil, matanya berembun. Aku kayak bisa ngeliat diriku sendiri. Lari-lari di sini, manggil-manggil ibu. Aku menggenggam tangannya. Sekarang kamu pulang, Nak. Nggak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Beberapa hari Reno tinggal di kampung. Dia tak langsung kembali ke kota. Setiap hari dia membantu membersihkan rumah. Reno memperbaiki genting bocor, menambal dinding bambu yang hampir runtuh, mengganti kayu penyangga yang keropos. Dia juga mengecat ulang pagar kayu yang sudah hampir rapuh. Ini belum apa-apa, Bu, katanya. Nanti kalau semua beres, kita renovasi besar-besaran. Rumah ini harus nyaman lagi. Aku terharu. Selama ini rumah ini hanya kutambal sekenanya dengan upah kecil dari jadi pembantu. Kini Reno menebus semuanya. Aku menatap Reno bekerja dengan hati menghangat. Betapa Tuhan masih menyayangiku, mengembalikan anakku dalam wujud dewasa yang begitu penuh bakti. Tak hanya rumah, Reno juga mulai memperhatikan kesehatanku. Dia membawaku ke dokter di kota untuk memeriksa tekanan darah dan persendian yang sering nyeri. Aku sempat malu naik mobil mewah Reno. Selama ini aku hanya terbiasa jalan kaki atau naik ojek. Duduk di jok empuk mobilnya rasanya seperti mimpi. Bu, mulai sekarang ibu nggak usah lagi kerja nyuci piring orang, nggak usah lagi mikirin makan besok dari mana.
Biar aku yang urus semua, kata Reno serius. Aku terisak. Ibu malu, Nak. Kamu sudah besar, sibuk kerja, masa masih ngurus ibu? Justru sekarang saatnya aku balas semua yang ibu lakuin buat aku dulu, katanya sambil menggenggam erat tanganku. Di situ aku sadar, cinta seorang anak ternyata bisa sebesar ini. Dulu aku pikir hanya aku yang tersiksa menunggu Reno. Ternyata dia juga membawa luka itu di hatinya, luka tentang siapa dirinya, siapa ibunya, dan kenapa dia pernah hilang. Setelah 2 minggu, Reno kembali ke kota untuk mengurus pekerjaannya. Tapi dia berjanji akan sering pulang. Benar saja, hampir setiap akhir pekan Reno datang. Dia membawa banyak oleh-oleh, beras, minyak, lauk pauk, bahkan baju-baju baru. Tapi bagiku yang paling berharga adalah kehadirannya. Sore hari kami duduk di teras yang sudah diperbaiki Reno. Dia merangkul pundakku, menatap jalan setapak yang dulu setiap hari kupandangi dengan hati pilu. Bu, sekarang kalau ibu duduk di sini, nggak usah lagi nunggu siapa-siapa ya. Karena aku sudah pulang. Aku tersenyum, air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Iya, Nak. Sekarang ibu duduk di sini cuma mau nikmatin sore sama kamu. Kami duduk berdua dalam diam, tapi diam yang penuh syukur. Burung-burung gereja terbang menukik di atas kami, seolah ikut merayakan kembalinya Reno. Beberapa bulan kemudian Reno benar-benar merenovasi rumah kami. Tukang-tukang datang mengganti kayu lapuk dengan bata yang kokoh, membuat kamar mandi bersih dengan keramik baru, dan memasang jendela besar agar cahaya masuk leluasa. Nanti ibu kalau pagi bisa lihat kebun dari jendela ini, kata Reno. Aku hanya mengangguk terharu. Rumah ini tak lagi reot. Kini jadi rumah cantik bercat putih, dengan pagar bunga kertas mekar merah muda. Tapi bagiku, bukan rumah baru yang membuatku bahagia, melainkan kenyataan bahwa akhirnya Reno benar-benar ada di sini. Tak hanya soal rumah, Reno juga mulai membawaku bepergian. Kami ke pasar besar, makan bakso di restoran yang terang benderang, jauh beda dengan warung tenda tempatku biasa makan. Aku kikuk pertama kali duduk di sana, takut memegang sendok garpu yang mengkilat. Reno tertawa pelan, ibu santai aja. Kan sama aja makan bakso. Dia bahkan mengajakku ke mall. Saat masuk, kakiku terasa gemetar melihat lantai licin mengkilat, lampu terang, orang-orang berpakaian wangi. Reno menggandengku erat. Ibu jalannya santai aja, nanti takut jatuh, katanya sambil menuntun. Di eskalator, aku sampai menjerit kecil. Reno tertawa geli tapi sigap memegangi lenganku. Kalau udah biasa nanti malah ketagihan naik ginian. Aku menepuk lengannya malu-malu. Ibu nggak butuh mall, Nak. Yang penting kamu pulang terus. Dia tersenyum lembut. Ibu ini segalanya buat aku. Aku kerja keras biar ibu bisa lihat dunia lebih luas. Setelah puas mengajakku jalan-jalan, Reno mengajakku ke rumah orang tua angkatnya, Pak Husni dan Bu Rahayu. Mereka sudah tua, jalannya pelan. Tapi wajah mereka bersinar melihat Reno datang menggandengku. Bu, Pak, ini ibu kandungku, kata Reno, suaranya bergetar menahan haru. Bu Rahayu langsung memelukku. Tangannya keriput tapi hangat. Alhamdulillah ya Bu, akhirnya bisa ketemu. Dari dulu saya juga berdoa semoga Reno suatu hari ketemu ibunya. Air mataku jatuh. Terima kasih, Bu, Pak, sudah merawat anak saya dengan penuh cinta. Kalau bukan karena panjenengan, entah bagaimana nasib Reno. Pak Husni mengelus bahuku. Reno itu rezeki titipan. Tuhan kasih dia ke kami dulu, supaya sekarang dia bisa pulang lagi ke ibunya. Hari itu kami makan bersama. Aku tak pernah membayangkan bisa duduk semeja dengan orang-orang yang telah menyelamatkan hidup anakku. Hatinya mulia. Sampai mati pun rasanya aku tak akan bisa cukup berterima kasih. Waktu terus berjalan dalam damai. Rumahku kini penuh suara tawa lagi. Reno sering menginap, terkadang bercerita soal pekerjaannya, kadang membawakan laptopnya dan menunjukkan foto-foto proyeknya. Aku bangga sekaligus terharu melihat anakku yang dulu kecil kurus penuh luka, kini berdiri gagah dengan masa depan yang cerah. Suatu malam, Reno duduk bersila di depanku, memegang tanganku erat. Bu, kalau nanti aku nikah, aku mau ibu tinggal sama aku di kota. Biar ibu nggak sendirian lagi. Aku menatap wajahnya yang begitu serius.
Kamu jangan mikirin ibu, nak. Ibu udah seneng banget kamu sekarang sukses. Kalau nanti ibu tua banget, nggak bisa apa-apa, baru ibu ikut kamu. Reno tertawa kecil, tapi matanya berkaca. Jangan ngomong tua gitulah, Bu. Aku maunya kita bisa lama-lama kayak gini. Aku mengusap pipinya, mengamati wajah yang bagiku tak pernah berubah sejak dia kecil. Ibu juga, nak. Kalau bisa, ibu mau terus lihat kamu setiap hari. Tuhan udah ngasih ibu hadiah paling besar waktu ngembaliin kamu. Begitulah hari-hari kami kini. Setelah puluhan tahun hanya diisi penantian, rumah tua ini akhirnya kembali penuh cerita. Reno sering bercanda menirukan gaya waktu kecilnya. Bu, lihat Reno lari, lalu pura-pura berlari mutar ruang tamu sampai kami berdua tertawa terpingkal-pingkal. Di malam-malam sunyi, aku masih menatap langit. Tapi kini bukan dengan doa penuh tangis, melainkan syukur tak putus-putus. Tuhan memang menahan bahagiaku lama sekali. Tapi saat dia mengembalikannya, ternyata jauh lebih indah dari yang pernah kubayangkan. Tahun terus bergulir. Aku semakin tua, tulang-tulangku semakin rapuh. Setiap pagi, lututku terasa nyeri bila berdiri terlalu lama. Tapi tak pernah sekalipun bibirku mengeluh. Karena kini hari-hariku selalu hangat oleh perhatian Reno. Anakku pulang, tumbuh dewasa, lalu merangkulku lagi dengan cinta yang tak pernah berubah. Suatu sore, Reno datang dengan wajah yang berbeda. Ada rona gugup yang tak biasa. Dia duduk di sampingku di teras, menggenggam jemariku pelan. Bu, katanya pelan, seperti seseorang yang sedang menata kalimat agar tak salah ucap. Aku mau minta restu. Aku menoleh, menatap matanya. Di sana ada keraguan sekaligus binar bahagia. Restu apa, nak? Reno menarik napas panjang. Aku mau nikah, Bu. Jantungku mencelos. Bukan karena tak rela, tapi entah kenapa dada ini terasa sesak oleh rasa haru. Seakan baru kemarin aku menimangnya dalam kain jarik, kini dia sudah minta izin menikah. Masya Allah, akhirnya, nak, ibu seneng banget. Siapa gadisnya? Namanya Sinta, Bu. Dia kerja di kantor juga? Orangnya baik, sabar, perhatian sama aku. Aku mengusap pipi Reno, senyumku merekah. Kalau dia bisa bikin kamu bahagia, Ibu ridho 1000%. Reno tiba-tiba memelukku erat. Kudengar suaranya sedikit bergetar. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah ngizinin. Aku janji, meskipun nanti aku punya keluarga sendiri, Ibu tetap nomor 1. Aku nggak akan ninggalin Ibu lagi. Air mata menetes di pipiku. Aku balas memeluk Reno, menepuk punggungnya pelan. Ibu percaya sama kamu, nak. Ibu tahu kamu nggak akan pernah ninggalin Ibu. Beberapa bulan kemudian, rumah kami penuh tamu. Reno memutuskan akad nikah di kampung agar aku bisa menyaksikan dengan leluasa. Tak perlu pesta mewah, katanya, yang penting sakral. Orang-orang kampung datang membawa senyum, menyalamiku dengan ucapan selamat. Wah Bu Lastri, akhirnya punya mantu juga ya. Semoga panjang umur, sehat terus biar bisa gendong cucu. Aku hanya tertawa, meski di dalam hati rasanya seperti mimpi. Dulu orang-orang menatapku iba karena hidupku penuh derita. Kini mereka menatapku dengan iri, karena anakku tumbuh hebat, kembali membawaku pada kebahagiaan. Saat akad, aku duduk di samping Reno. Kudengar suaranya tegas mengucap ijab kabul. Setelah itu dia memelukku erat, kemudian menggandeng Sinta menghampiriku. Ibu, ini Sinta, katanya pelan. Sinta tersenyum sopan, lalu mencium tanganku. Ibu Lastri, terima kasih sudah melahirkan Reno. Saya janji akan jagain dia baik-baik, juga Ibu. Air mataku mengalir deras. Ku peluk bahu Sinta erat-erat. Terima kasih, nak. Ibu titip Reno ya. Dan kamu juga mulai hari ini anak Ibu. Setelah pernikahan, Reno benar-benar menepati janjinya. Dia membangun rumah lebih besar di kota, lalu memintaku tinggal bersamanya. Awalnya aku menolak. Aku takut merepotkan mereka. Tapi Reno tak mau tahu. Bu, aku kerja keras dari dulu supaya Ibu bisa hidup enak. Masa sekarang malah Ibu tolak? Lagi pula Sinta juga pengen ngerawat Ibu. Akhirnya aku mengalah. Rumah di kampung tetap kami rawat,
tapi hanya untuk sesekali pulang jika rindu bau tanah sawah. Selebihnya aku tinggal bersama Reno dan Sinta di rumah mereka yang nyaman. Setiap pagi aku duduk di teras sambil melihat kendaraan lalu lalang, kadang menanam bunga di halaman. Sinta sering menemaniku minum teh sambil bercerita tentang pekerjaannya. Betapa hati ini bahagia karena Tuhan memberiku bukan hanya anak yang kembali, tapi juga menantu yang manis dan menghormatiku seperti ibunya sendiri. Tak lama, Sinta hamil. Ketika kabar itu datang, Reno langsung menelponku dari kantor. Suaranya seperti anak kecil yang baru saja dapat sepeda baru. Bu, ibu doain ya, Sinta positif hamil. Aku tertawa sambil meneteskan air mata. Alhamdulillah, nak, ibu bahagia sekali. Nanti cucu ibu pasti ganteng atau cantik kayak kalian. Begitu Sinta semakin besar kandungannya, aku sering mengusap perutnya. Dalam hati aku berbisik pada janin di sana. Nak, nanti lahir ya dalam keadaan sehat. Ibu buyutmu ini udah nggak sabar pengen gendong kamu. Hari-hari berlalu penuh tawa. Rumah Reno tak pernah sepi dari obrolan, candaan, bahkan rengekan manja Sinta yang ngidam macam-macam. Dan ketika hari persalinan tiba, Reno menelponku dengan suara tercekat bahagia. Bu, alhamdulillah, lahirnya lancar. Cewek bu, cantik banget. Matanya mirip ibu. Tangisku pecah. Seumur hidupku, mungkin inilah puncak kebahagiaan seorang ibu. Anakku kembali padaku setelah puluhan tahun hilang, lalu memberiku cucu yang lucu. Tuhan ternyata tak hanya menguji sabarku dulu, tapi menyiapkan balasan yang lebih indah dari yang pernah kuimpikan. Ketika bayi itu dibawa pulang, aku langsung menimangnya lama sekali. Tanganku gemetar saat pertama kali memeluknya. Bayi mungil itu tidur nyenyak, nafasnya pelan, jemarinya menggenggam telunjukku erat. Aku kasih nama dia Aulia, Bu. Artinya teman yang setia, kata Reno pelan. Aku mengangguk, air mataku tak berhenti jatuh. Semoga Aulia nanti selalu jadi penyejuk hati ayah sama ibunya, juga ibu ya. Hari-hari berikutnya kuhabiskan dengan menggendong Aulia, menimangnya sambil menyenandungkan tembang Jawa pelan-pelan. Kadang Sinta tertawa melihatku. Ibu hebat, loh. Aulia kalau digendong saya nangis terus, tapi sama ibu diam anteng. Aku tersenyum. Karena ibu udah kenyang pengalaman gendong Reno dulu. Sekarang cucunya gantian. Waktu terus berjalan. Aulia tumbuh sehat, pipinya gembil, rambutnya hitam tebal. Dia selalu memanggilku dengan suara cadelnya yang lucu, buyut, lalu berlari memeluk kakiku. Setiap hari aku merasa seperti hidup kembali muda, seolah Tuhan memberiku bonus untuk bisa mengasuh anak kecil sekali lagi. Kadang Reno menatapku lama ketika aku sedang mengeloni Aulia. Kenapa, nak? Tanyaku. Reno mengusap pundakku. Aku cuma takut aja, nanti kalau ibu udah nggak ada, siapa yang bakal cerita dongeng ke Aulia kayak ibu? Hatiku mencelos, tapi kupaksakan tersenyum. Jangan takut dulu, nak. Selama ibu masih kuat, ibu mau nemenin cucu-cucu ibu main sampai mereka besar. Namun tubuhku tak bisa bohong. Usia tak bisa disuap agar mau berhenti berjalan. Ketika Aulia berumur 5 tahun, lututku makin sering nyeri, napasku kadang pendek. Reno mulai terlihat cemas, sering mengajakku kontrol ke dokter, memastikan semua obat-obatan untuk darah tinggi selalu tersedia. Suatu malam, Reno duduk di samping ranjangku. Dia menggenggam tanganku erat, seperti dulu waktu kecil dia takut petir. Bu, kalau nanti waktunya ibu pergi, ibu tenang ya. Aku janji akan terus rawat Aulia sama Sinta baik-baik. Nggak akan pernah aku biarin mereka susah. Aku tersenyum, mengusap pipinya. Ibu sudah tenang, nak. Ibu sudah bahagia banget. Tuhan sudah balikin kamu ke ibu. Ibu juga udah dikasih cucu manis. Kalau nanti ibu harus pergi, ibu pergi dengan hati ringan. Beberapa bulan kemudian, malam itu datang juga. Malam di mana rasanya seluruh langit diam menunggu sesuatu. Aku terbaring lemah, tubuhku dingin. Aulia duduk di sampingku, memegang tanganku kecil-kecil sambil sesekali bertanya polos. Buyut sakit ya? Jangan sakit dong, nanti siapa yang nyanyi buat Aulia? Aku tersenyum tipis, menahan sesak. Kuusap kepalanya pelan. Nanti kamu nyanyi sendiri ya, nak. Buyut dengerin dari jauh.
Reno ada di sana, menahan tangis. Dia memelukku erat, membisikkan doa-doa. Kupandangi wajahnya sekali lagi, wajah anakku yang dulu hilang, kini menangis memelukku. Jaga Aulia sama Sintaya, nak. Ibu sayang kalian semua. Dan dalam hening, dengan genggaman tangan Reno di satu sisi, tangan mungil Aulia di sisi lain, aku melepas napas panjang, napas terakhir yang terasa lega. Lega karena tak ada lagi yang harus kutunggu. Anakku pulang, rumahku penuh tawa, cucuku riang. Tugasku sebagai seorang ibu selesai sudah. Di hari pemakamanku, Reno berdiri di samping liang lahat dengan mata bengkak. Dia menabur bunga pelan, kemudian berlutut di tanah merah itu. Ibu, terima kasih sudah nunggu aku pulang. Terima kasih udah ngasih aku cinta yang gak pernah habis, meskipun aku hilang lama banget. Aku janji akan terus jadi anak ibu yang baik, sampai kapanpun. Aulia berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya. Dengan cadel polos, dia berbisik pada gundukan tanah, "Buyut. Aulia sayang Buyut." Di situ mungkin jiwaku tersenyum. Melihat anakku menua dengan baik, cucuku tumbuh dalam kasih sayang, aku merasa hidupku sempurna meski dipenuhi luka di awal. Karena pada akhirnya, Tuhan memang tak pernah meninggalkan hambanya. Dia hanya menunda sedikit, agar saat dikembalikan, kebahagiaan itu menjadi berlipat-lipat. Dan kini, di tempat yang tak terlihat mata, aku menunggu hari ketika nanti kami akan berkumpul lagi. Reno, Sinta, Aulia, dan aku, di surganya, untuk hidup bahagia tanpa pernah lagi berpisah.